Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Ziad dengan NIM 25302111092. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Saya ingin memperkenalkan kearifan budaya lokal di Cirebon. Salah satunya yaitu di Gua Sunyaragi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita berada di Gua Raga Jumud. Mari kita review ada apa aja di Gua Raga Jumud. Let's go. Hai teman-teman, pernah dengar tentang Gua Sunyaragi di Cirebon? Di dalam kompleks bersejarah ini ada satu bagian menarik bernama Gua Raga Jumud, tempat yang syarat makna, spiritual, dan sejarah. Nama Raga Jumud berarti menyatukan raga dan jiwa. Gua ini dulu digunakan para bangsawan dan prajurit keraton untuk bersemedi dan melatih ketenangan batin. Dibangun pada abad ke-17 oleh keturunan Gunung Jati, gua ini tersusun dari batu karang laut tanpa semen dengan lorong-lorong kecil yang melambangkan perjalanan menuju kedamaian diri. Oke, yang kedua yaitu ada Gua Padang Ati. Oke teman-teman, kali ini kita bahas Gua Padang Ati. Padang Ati sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti terangnya hati atau kejernihan batin. Gua ini dulu digunakan oleh para bangsawan keraton Cirebon sebagai tempat bersemedi dan menenangkan pikiran. Suasananya tenang, gelap, dan sejuk, melambangkan proses seseorang mencari cahaya di dalam kegelapan hatinya. Gua ini dibangun dari batu karang laut sama seperti gua-gua lain di Sunyaragi dan punya lorong sempit yang menggambarkan perjuangan menuju pencerahan batin. Filosofinya Gua Padang Ati mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Jadi saat kamu berkunjung ke Cirebon, jangan lupa singgah ke Gua Padang Ati dan rasakan makna ketenangannya. Oke teman-teman, kita ke goa selanjutnya yaitu Goa Petang. Teman-teman pernah dengar tentang Goa Petang di Gua Sunyaragi Cirebon? Goa ini punya nama yang unik. Kata petang berarti senja atau waktu menjelang malam, dan maknanya melambangkan masa perenungan dan ketenangan batin. Gua Petang dulunya digunakan para bangsawan dan ulama keraton Cirebon sebagai tempat menyepi dan bermeditasi setelah menjalani aktivitas seharian. Suasananya di dalamnya cenderung gelap dan hening, membuat siapapun yang masuk bisa merasakan ketenangan dalam, seolah-olah sedang memasuki waktu petang di dalam diri sendiri.
Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang kompleks Gua Senyaragi di Cirebon. Ada satu tempat yang menarik banget, namanya Kamar Kaputreni. Dari namanya aja udah kelihatan ya, kata Kaputreni itu berasal dari kata putri. Dulu kamar ini dipakai oleh para putri keraton Cirebon buat tempat beristirahat, berhias, dan juga menyepi supaya bisa menenangkan diri. Suasananya tenang banget, agak tersembunyi dan dikelilingi batu karang laut yang disusun tanpa semen. Khas banget sama gaya arsitektur Sunyaragi. Para putri juga sering melakukan semacam meditasi ringan biar bisa jernih pikirannya dan seimbang di antara kecantikan luar dan dalam. Buat aku pribadi, kamar Kaputri ini ngasih pesan kalau perempuan itu nggak cuma harus cantik secara fisik, tapi juga punya ketenangan dan kebijaksanaan hati. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas patung gajah. Banyak orang mungkin cuman lewat aja tanpa tahu maknanya. Padahal patung gajah ini punya arti simbolis yang dalam banget loh. Dalam budaya Jawa dan juga kepercayaan lama, gajah itu lambang kekuatan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Jadi patung ini bukan cuma hiasan, tetapi melambangkan harapan supaya siapapun yang datang ke Sunyaragi bisa punya hati yang kuat dan bijak dalam menghadapi hidup. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa bergabung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah UIN Khaibar Shah Nejati Cirebon. Terima kasih.